Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk Tuhan tambahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini, runtuhnya simbol kemegahan, diambil dari 2 Tawari 36 ayat 15 sampai 20. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka yang berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-ngolok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan. Semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Pasal terakhir dari kitab 2 Tawarik ini diisi dengan kisah para raja yang pernah memerintah Yehuda dan semuanya berlaku jahat di mata Tuhan. Kitab ini pun mengungkapkan perasaan hati Tuhan yang begitu murka menyaksikan ketidaksetiaan umatnya itu. Kesabarannya sudah diambang batas dan hukuman yang sudah lama tertunda pun tidak terelakkan lagi. Kerajaan Yehuda sudah diambang kehancurannya dan rumah Allah yang disebut sebagai simbol kemuliaan serta kemegahan itu tinggal sesaat lagi akan musnah. Meski demikian, di akhir pasal ini Tuhan masih menunjukkan belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan tetap ingin membawa umatnya itu kembali ke Yerusalem. Sebagian besar dari mereka terlahir di tempat pembuangan itu. Mereka hanya mendengar soal kota Yerusalem dari cerita orang-orang yang pernah menyaksikan kemuliaan dan kemegahan Yerusalem dan rumah Allah, menangis dengan pedih di tengah puing-puing reruntuhan. Tidak sedikit orang Kristiani yang mengeraskan hatinya dan terus melawan Tuhan tanpa menyadari bahwa kehidupan mereka sering berada di ambang batas kesabaran Tuhan. Sadarilah bahwa ketika kita tidak mau bertobat, sesungguhnya kita telah berdiri di atas reruntuhan keluarga atau hubungan persahabatan yang hancur serta tanggung jawab yang tak lagi dipercayakan kepada kita. Pada akhirnya kita hanya menangis dalam penyesalan.
Mari kita perhatikan peringatannya dan bertobatlah sebelum murkanya benar-benar tertumpah dalam hidup kita. Karena kekerasan hati kitalah, maka segala kemegahan itu akan berubah menjadi puing-puing reruntuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk teguran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ampuni kami bila kami sering mengeraskan hati, kami tidak taat, kami sering mengikuti keinginan daging kami. Saat ini kami buang di dalam nama Yesus. Kami mau setiap hari menyalibkan keinginan daging kami. Berikan kami kelembutan hati, sehingga kami diberikan hati yang taat. Kami tidak mau membuat Engkau murka. Biarlah kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau Allah yang maha sabar, maha pengasih, yang senantiasa mengampuni kami, dan berkat-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.